Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sampai hari ini. Dan harapan kita, doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita sampai akhir bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, ada kondisi keadaan di mana seseorang itu boleh tidak puasa, tidak dosa. Ketika dia tidak berpuasa, tidak berdosa. Ya, kenapa? Karena memang secara syar'i dia dibolehkan tidak puasa. Seperti apa orang-orang tersebut yang dibolehkan tidak berpuasa? Pertama, ada orang yang wajib yang karena tidak puasa dia wajib mengqadha saja. Maksudnya begini, ada orang-orang yang kondisinya dia boleh tidak puasa. Nanti setelah selesai Ramadan, maka cukup dia mengqadha saja. Tidak perlu ada bayar tambahan-tambahan lain seperti fidyah, tidak ada. Cukup dia hanya mengqadha puasa saja. Orang yang bagaimana? Satu, orang yang sakit dengan harapan kesembuhannya. Maksudnya masuk bulan Ramadan, dia ternyata mengalami sakit yang menurut dokter jangan puasa. Kenapa? Karena apabila Anda puasa, Anda akan terhambat kesembuhannya. Anda akan merasakan rasa sakit yang tidak tertahankan, ya. Dan Anda harus minum obat secara rutin, termasuk siang hari. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang sakit tersebut, pasien tersebut boleh tidak puasa. Nah, nanti setelah selesai Ramadan, setelah dia sehat kembali, nah puasa-puasa yang tidak dilakukan dalam bulan Ramadan itu dia qadha sebanyak hari yang dia tinggalkan tanpa perlu menambahkan dengan fidyah. Yang kedua, orang yang bepergian jauh dengan jarak yang dibolehkan mengqashar sholat. Nah, ini orang yang sedang musafir boleh dia tidak puasa. Kalau umpamanya memang dalam perjalanan itu dia mengalami masyaqqah, dengan mengalami rasa kelelahan. Apakah boleh memilih seseorang yang bepergian itu? Bolehkah tidak puasa sekalipun dia merasa mampu, merasa kuat? Boleh-boleh saja, karena memang ini rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bepergian. Kalau umpamanya seseorang yang musafir bepergian, ternyata kondisinya tidak lelah, tidak masyaqqah, tidak keberatan dia. Tapi karena memang ini rukhsah, saya mau tidak puasa aja lah, karena ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan saja, boleh. Nah, namun yang lebih baik adalah bagi orang yang tidak merasakan kelelahan, yang lebih baik buat dia tetap puasa. Nah, ini lebih baik, bukan berarti mesti, bukan berarti harus, tetapi lebih baik dia menjalankan puasa kalau memang kondisi fisiknya masih kuat, tidak mengalami masyaqqah dan tidak merasa kelelahan. Yang ketiga, ibu hamil atau yang menyusui yang menurut dokter akan mengalami mudarat pada dirinya jika melaksanakan puasa. Seorang ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, dia merasa kelelahan, merasa mendapatkan masyaqqah dalam menjalankan puasa, padahal dia sedang hamil atau sedang menyusui. Maka setelah diperiksa oleh dokter atau memang berdasarkan pengalaman dirinya, dia merasa kalau tetap berpuasa akan kelelahan, mungkin bisa jadi membahayakan fisiknya, membahayakan kesehatannya. Maka dalam hal ini boleh dia tidak puasa, dan cukup nanti setelah selesai Ramadan dia mengqadha puasa saja tanpa harus menambahkan dengan fidyahnya. Yang keempat, wanita yang mengalami haid atau nifas. Nah, ini bukan saja boleh tidak puasa, tetapi dia haram kalau dia berpuasa. Tidak boleh justru dia tidak boleh menjalankan puasa, baik wanita yang haid ataupun nifas. Nah, maka nanti selesai dari bulan Ramadan dia harus mengqadha puasa sejumlah hari yang dia tinggalkan karena mengalami haid ataupun nifas. Ada lagi orang yang wajib membayar fidyah saja. Orang yang tidak puasa cukup diganti dengan fidyah. Tidak perlu mengqadha ataupun tidak perlu mengganti puasanya dengan puasa lagi, tidak perlu. Cukup dia membayar fidyah saja. Orang yang bagaimana yang hanya dibebankan membayar fidyah ini tidak perlu mengqadha puasa, yaitu orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Artinya begini, barangkali dia punya penyakit yang menurut analisa dokter dia sudah tidak lagi, ya
sekian persen ataupun umpamanya 80%, 90% tidak ada harapan sembuh ya, walaupun ajal usia di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya dokter melihat dari kondisi fisiknya, kondisi kesehatannya, nampaknya dokter memprediksi bahwa pasien ini sakitnya sulit untuk ada harapan sembuh. Maka orang seperti ini apabila dia tentunya tidak puasa, sebab dokter katakan Anda jangan puasa bla 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 bla, maka nanti cukup keluarganya atau dari harta pasien tersebut dikeluarkan fidyah. Apabila 1 hari tidak puasa, maka 1 fidyah. 10 hari tidak puasa, 10 fidyah. Boleh umpamanya dia keluarkan dari awal Ramadan 30 fidyah, umpamanya disiapkan dari awal Ramadan sudah disiapkan 30 fidyah yang disebarkan, yang diberikan kepada 30 fakir miskin. Nah, fidyah ini sudah kita sampaikan pada episode lalu. 1 liter beras, kita dikantongin ya, kemudian ditambahkan dengan lauk pauk yang sesuai dengan kebiasaan kita, umpamanya ikan dalam kaleng ataupun sarden, kemudian ada minyak goreng yang gelas, kemudian ada kecap, ada telur, ada yang lain-lain yang kira-kira bila beras itu diolah menjadi santapan untuk keluarga fakir miskin, baik umpamanya dimakan berdua atau bertiga, insya Allah cukup 1 liter beras untuk 1 hari. Nah, dibuatkan 30 fidyah dan disebarkan kepada 30 fakir miskin. Atau nanti ya setelah akhir Ramadan dikeluarkan fidyahnya, boleh-boleh saja, kapan saja. Yang penting ada fidyah sebagai pengganti puasa pasien yang tadi tidak ada harapan sembuhnya. Yang kedua, orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi puasa. Ada orang sehat, tapi usia sudah lanjut, ya. Usianya sudah lanjut, sudah tua renta, dia sehat badannya, secara fisik sehat. Tapi karena memang usia sudah tua, usia sudah lanjut, maka dia tidak lagi mampu berpuasa, nggak kuat dia untuk puasa. Maka yang seperti ini cukup dibayarkan fidyah saja, ya. Dikeluarkan fidyah sebanyak hari yang dia tidak puasa. Umpamanya Ramadan, sepanjang Ramadan dia memang tidak puasa, ya. Nah, ini juga dibuatkan fidyah entah di awal Ramadan, di tengah Ramadan, akhir Ramadan, silahkan dikeluarkan yang mudah, ya. Di awal enakan ataupun di pertengahan ataupun di akhir, silahkan saja, nggak mesti di akhir Ramadan, kapan-kapan saja. Nah, termasuk juga ada orang tua yang kalau secara fisik nggak sakit, ya, tetapi ingatannya terganggu. Bukan gila, bukan, tetapi orang bilang pikun namanya. Pikun ini kan penyakit, ya. Apabila seseorang mengalami pikun, maka biasanya dia melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Umpamanya kita ajak sahur di malam hari, mau dia sahur, ya oke, sahur, mau sahur biasa. Kemudian setelah sahur sholat subuh berjamaah di rumahnya atau dia ke masjid, lalu habis subuh kemungkinan karena kebiasaan dia minum teh hangat, dia minum kopi, umpamanya pagi hari, dia ke dapur, dia buat minuman, ya, kemudian dia minum seperti hari-hari biasa, ya. Lalu dia minum, ya. Nah, barangkali anggota keluarganya sudah memaklumi karena memang orang tuanya sudah punya penyakit seperti itu. Nah, bagaimana cara ini memang dianggap orang yang sakit, ya, yang sakit, syukur-syukur ada harapan sembuh, tapi biasanya kan orang pikun itu penyakit bawaan yang mungkin akan terus berlanjut sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit seperti itu. Nah, maka yang seperti ini ya bolehlah yang mudah buat dia. Umpamanya tetap malam hari kita anjurkan dia puasa, sahur dan sebagainya, bla bla bla. Kemudian kalau umpamanya sehari selamat dia tidak makan, tidak minum, maka kita bersyukur bahwa hari itu dia puasa, ya. Oleh karena itu kita harus keluarganya harus mengawasi dia, melihat dia, jangan sampai dia tiba-tiba ke dapur buat minuman ataupun masak lalu dia makan di siang hari, ya. Ini tentunya bukan lupa yang Nabi katakan kalau orang lupa sedang puasa kemudian dia makan. Nah, itu beda. Lupa itu kan nggak setiap hari, ya. Lupa itu umpamanya kita sedang puasa di hari pertama, umpamanya tiba-tiba
karena kebiasaan kita di pagi hari minum teh manis atau minum kopi atau minum susu, lalu tanpa sadar kita ke dapur, tuang saja air, kemudian kita minum. Itu namanya lupa. Kan nggak mungkin nanti siang lupa lagi, nanti sore lupa, nggak mungkin. Atau besok lupa lagi, nggak mungkin seperti itu ya. Yang namanya lupa itu mungkin ya jarang terjadi ya. Atau mungkin 1 bulan 1 kali, mungkin tidak ya. Tidak juga dalam bulan Ramadan itu alhamdulillah ya. Tidak sering orang mengalami lupa. Walaupun dia berharap-harap mudah-mudahan hari ini saya lupa lagi puasa sehingga makan, ya tidak terjadi ya. Dan yang namanya lupa itu tidak bisa disengaja lupa ya. Kita sudah paham lah yang namanya itu bagaimana. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, ada orang yang wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah. Kewajibannya 2 ini. Kewajibannya 2, qadha dan fidyah. Orang yang bagaimana yang seperti ini? 1, orang yang tidak puasa karena khawatir terhadap keselamatan orang lain, seperti seorang ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, kemudian tidak puasa karena khawatir terhadap keselamatan bayinya. Umpamanya dia sedang hamil, datang ke dokter mengeluh terganggu fisiknya, terganggu kesehatannya, dan juga khawatir kepada janinnya. Diperiksa oleh dokter, oh iya ibu, ini janin ataupun calon bayi ibu, janin yang di kandungan ibu nampaknya terganggu kalau ibu puasa. Boleh ibu tidak puasa demi keselamatan, demi kesehatan janin yang ibu sedang kandung. Maka dia tidak puasa, tetapi kewajibannya nanti 2. Apa kewajibannya? Dia membayar utang puasa, mengqadha puasanya sejumlah hari yang dia tinggalkan, dan juga 1 hari tidak puasa dia tambah dengan fidyah, 1 fidyah. Demikian pula orang yang menyusui ya, dia datang ke dokter atau dia perhatikan anaknya ternyata tidak kuat kalau ibunya puasa karena dia sedang menyusui. Anak yang mengandalkan makanannya dari ASI, air susu ibunya, tentunya terganggu ya, ada bayi yang terganggu ketika ibunya puasa. Nah, maka dalam hal ini dia boleh tidak puasa, tapi karena tidak puasanya mengkhawatirkan keselamatan orang lain, yaitu sang bayi, maka dalam hal ini dia punya kewajiban 2. Apa kewajibannya? Dia qadha puasanya sejumlah hari yang dia tinggalkan, dan dia membayar fidyah, 1 hari 1 fidyah. Kalau umpamanya dia tidak puasa 20 hari, berarti dia qadha puasa 20 hari ditambah 20 fidyah. Kapan dikeluarkan fidyahnya? Terserah, mau Ramadan itu dikeluarkan ataupun nanti setelah selesai Ramadan ketika dia mengqadha puasa juga boleh-boleh saja. Yang kedua, diwajibkan qadha dan fidyahnya orang yang menunda puasa padahal ada kesempatan sehingga masuk Ramadan berikutnya. Ini kewajibannya 2. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang punya qadha puasa tapi belum dia bayar qadha puasa, utang puasanya, padahal tidak ada halangan. Maka sudah Ramadan sudah datang, punya hutang Ramadan yang lalu, maka kewajibannya menjadi 2. Apa kewajibannya? Mengqadha puasa sejumlah harinya ditinggalkan ditambah fidyah. Fidyah keterlambatan. Apa fidyah keterlambatan? Karena sudah masuk Ramadan, dia belum membayar hutang Ramadan yang lalu, maka dia wajib membayar fidyah sebagai fidyah keterlambatan. Bagaimana hitungan fidyahnya? Fidyahnya itu 1 kali jumlah hari yang dia tinggalkan kali 1 Ramadan. Contohnya begini. Umpamanya 1440 Hijriah yang tahun Ramadan lalu dia punya hutang 7 hari. Belum dibayar sampai masuk Ramadan 1441 Hijriah ini ya, 7 hari umpamanya dia punya. Maka kewajibannya menjadi 2. Apa kewajibannya? Pertama, dia mengqadha puasa 7 hari, yang kedua dia bayar 7 fidyah. Bagaimana kalau sampai Ramadan 1442 Hijriah yang 7 hari belum terbayar juga? Nah, apabila itu terjadi berarti kewajibannya tambah lagi. Apa kewajiban yang ditambah? Qadha puasa tetap 7 hari ditambah fidyahnya 2, double. Artinya 7 fidyah kali 2. Kenapa kali 2? Karena sudah 2 Ramadan berlalu dia belum membayar hutang puasa yang dia tinggalkan. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian pula ada orang yang kewajibannya 2. Kewajiban qadha puasa, kemudian kewajiban membayar fidyah. Nah, ini
bisa sama atau mirip dengan yang ibu menyusui atau ibu yang hamil tidak puasa khawatir terhadap keselamatan atau kesehatan bayinya. Nah, juga dikiaskan ataupun disamakan seperti orang yang menyelamatkan orang yang dalam keadaan bahaya, kemudian dia harus berbuka untuk menolong orang tersebut. Umpamanya dia sedang berada di tepi sungai, ya. Kemudian dia melihat ada orang yang tenggelam. Yang tenggelam ini dikhawatirkan kalau dibiarkan itu akan meninggal dunia, naudzubillah, ya. Maka orang tersebut boleh tidak puasa manakala dia merasa untuk menolong orang tersebut dia harus membatalkan puasa agar punya tenaga, punya kekuatan, ya. Maka guyonannya adalah umpamanya ketika dia sedang berada di tepi sungai melihat orang yang sedang meminta tolong karena tenggelam, dia boleh bikin teh manis dulu, kemudian masak air, minum teh manis, kemudian menolong orang tersebut. Tentunya ini tidak logis, ya, karena ketika dia bikin teh, ketika dia bikin minuman, orang yang tenggelam tadi mungkin sudah sudah tenggelam. Naudzubillahi min dzalik. Ini hanya guyonan saja. Tapi boleh seseorang yang menyaksikan orang lain yang sedang dalam kondisi bahaya, kemudian dia ingin menolongnya, tapi untuk menolongnya dia harus membatalkan puasa. Saat itu dia boleh batalkan puasa untuk menolong orang tersebut. Kalau terpaksa membatalkan puasa, tapi kewajibannya dua, yaitu mengqadha puasanya hari itu 1 hari dan membayar fidyah 1 fidyah. Demikian jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.